Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan kali ini Om Bob kembali ke Purbalingga. Dan saat ini Om Bob berdiri ini berada di sebuah desa, Pakuncen namanya. Desa ini berada di Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga. Om Bob datang ke Pakuncen ini untuk merespon komentar-komentar dari kawan-kawan sekalian terkait dengan konten Om Bob sebelumnya, terkait dengan sejarah Unji dan Kiai Arsantaka, di mana salah satu rantai yang hilang dalam sejarah Arsantaka dan Unji itu dapat ditemukan di Pakuncen, karena di Pakuncen ini terdapat sebuah situs kuno, makam kuno, yaitu makam beliau Adipati Mondrowongso. Dan Om Bob telusuri berdasarkan informasi dari kawan-kawan sekalian, dari Mbak Deka kalau salah ya, Deka Sel atau siapa itu. Om Bob datang ke Pakuncen. Di tengah-tengah pedukuhan ini terdapat beberapa situs makam kuno. Di antaranya adalah makam Adipati Mondrowongso dan keturunan beliau. Salah satunya adalah Eyang Guru. Namun Eyang Guru berbeda dari makam saat ini Om Bob berdiri. Om Bob akan berusaha masuk ke situs ini. Assalamualaikum ya Alatiyar. Inilah makam yang kelihatannya kurang terawat kawan-kawan sekalian, namun terlihat banyak sekali situs. Ini peguran-peguran ini merupakan jejak sejarah Purbalingga atau khususnya Pakuncen ini. Karena dulu kawan-kawan sekalian di daerah kawasan Purbalingga ini terdapat banyak sekali kawasan-kawasan, di mana kawasan-kawasan ini nanti dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan adipati-adipati. Kita ketahui ada kawasan Unji, kemudian Cipaku, kemudian Keling, dan juga Pakuncen sendiri. Kemudian Arnan. Assalamualaikum. Inilah kompleks makamnya kawan-kawan sekalian. Tertutup rimbunnya pohon-pohon besar. Ini. Terdiri makam ini ada 3 berundak. Jadi ini puncak tertinggi, ini di terap kedua Om Bob, ini terap ketiga di bawah itu. Walaupun sederhana, ini menandakan ada 3 undak, 3 terap di sini. Ini kawan-kawan sekalian, dari makamnya kelihatan ini adalah di era sebelum Mataram. Inilah makam beliau Adipati Mondrowongso yang menurut penduduk sini disebut dengan Kiai Zainal Abidin. Assalamualaikum. Ini beliau, paling sudut adalah Adipati Mondrowongso. Dan menurut Pak Arso, salah satu perangkat di desa Pakuncen ini, dulu ada watu gilang di sini, namun sudah hilang, dicuri orang. Batu bulat ini tempatnya masih kelihatan. Di sini tempat batu besar, batu hitam dan batu bulat. Ini makam Adipati Mondrowongso. Siapakah Adipati Mondrowongso? Kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur berkaitan dengan situs makam ini. Tentunya dari berbagai sumber kawan-kawan sekalian. Ini katanya masih sudah hilang tulisan, nggak ada Arapegon di sini biasanya. Sudah tua sekali makam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kawan-kawan sekalian,
Saat ini Om Bob kembali ke Kabupaten Purbalingga. Setelah 2 minggu yang lalu, Om Bob mengunggah konten terkait dengan sejarah Adipati Unji dan Kiai Arsantaka, termasuk sejarah hari jadi Kabupaten Purbalingga. Ada beberapa komentar terkait dengan sejarah Arsantaka. Salah satunya yang bawa Om Bob datang ke Purbalingga ini, yaitu ada sesuatu atau yang disebut dengan rantai yang hilang atau the missing link antara sejarah Adipati Unji dengan Kiai Arsantaka sendiri. Salah satu dari kawan-kawan sekalian memberi masukan bahwa jawabannya mungkin ada di Desa Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Dan saat ini Om Bob datang ke Desa Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Bobotsari sendiri merupakan kecamatan tetangga dari Kecamatan Mrebet, di mana tempat makam Adipati Unji kedua yang kemarin Om Bob pernah unggah. Dan di sini terdapat sebuah situs makam kuno di Pakuncen ini, yaitu makam Adipati Mondrowongso. Penduduk Pakuncen ini menyebut beliau dengan Kiai Zainal Abidin. Nah, ini Om Bob saat ini duduk berada di undaan pertama, walaupun sederhana ini, di atas bukit kecil ini ada 3 semacam punden berundak. Punden pertama ini Om Bob berdiri, kemudian kedua di belakang Om Bob ini. Yang ketiga itu adalah makam beliau Adipati Mondrowongso. Siapakah Adipati Mondrowongso? Karena memang ada semacam sejarah yang masih menjadi misteri. Om Bob sendiri mencari literatur sumber sejarah tentang Adipati Mondrowongso, tidak ditemukan, termasuk dari Babat Pakuncen. Dan Om Bob sebelum datang ke makam ini sempat berusaha menemui Pak Arso, ya. Beliau adalah perangkat Desa Pakuncen dan keluarga beliau masih ada keturunan dengan terah dari Adipati Mondrowongso, khususnya dari Kiai Guru. Kiai Guru itu Kiai Kasan Bukhori, ya. Itu adalah keturunan daripada Kiai Mondrowongso. Namun beliau juga masih gelap silsilah daripada Mondrowongso ini. Kawan-kawan sekalian, Om Bob sempat baca di konten YouTube bahwa ada yang menyebutkan 2 versi tentang Kiai Mondrowongso ini. Namun sebelumnya Om Bob bahas tentang Kiai Mondrowongso ini, Om Bob sampaikan bahwa dahulu di Purbalingga, di zaman Wirasaba ini terdapat kawasan-kawasan yang menyebar di kawasan Purbalingga ini. Kawasan-kawasan ini diperintah oleh seseorang disebut dengan Adipati-Adipati. Kita ketahui ada Cipaku, kemudian Keling, kemudian Arnan, kemudian Unji, dan termasuk Pakuncen ini. Dan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang disebut dengan Adipati, sedangkan Adipati di atasnya itu, sejaman dengan era itu, ada namanya Wirasaba. Dan Wirasaba juga berada di pusatnya adalah di Purbalingga sendiri. Makam Adipati Wirasaba, yaitu Adipati Wirasaba pertama, itu ada di daerah Bukateja. Om Bob belum sempat ke sana, kawan-kawan sekalian. Kalau memungkinkan nanti Om Bob akan ke sana. Lah itulah di atas, di bawah Wirasaba itu ada Adipati-Adipati kecil yang disebut dengan Adipati. Ada Adipati Unji, ada Adipati Cipaku, ada Adipati Arnan, ada Adipati Pakuncen, dan Adipati di sini adalah Kiai Mondrowongso. Kawan-kawan sekalian, korelasinya apa? Ada 2 versi memang. Ini juga mengapa ada Om Bob datang kemari ini untuk menjawab rasa penasaran Om Bob terkait dengan silsilah Adipati Unji dengan Kiai Arsantaka. Karena terlalu jauh jaraknya. Kalau Kiai Arsantaka itu adalah putra Adipati Unji, sementara Kiai Arsantaka juga
masih hidup di era Perang Suksesi Jawa Ketiga tahun 1745 sampai 49 sampai tahun 55, 1755. Ada sesuatu yang hilang. Lah ini kemungkinan jawabannya adalah ada di Pakuncen ini. Kawan-kawan sekalian, Om Bob nggak memiliki referensi. Namun dari cerita-cerita tutur masyarakat setempat, Om Bob sempat menemui 3 orang di sini. Salah satunya Pak Arso tadi itu. Pak Arso juga mengakui tidak ada sejarah, sumber sejarah tentang Kyai Mondrowongso. Padahal menurut masyarakat Pakuncen, Mondrowongso ini sangat penting kedudukannya di era Purbalingga, namun sejarahnya tidak ada. Satu sisi ada yang menyebut bahwa beliau adalah putra dari Adipati Onje kedua. Namun di dalam Babat Babat Purbalingga maupun Babat Onje tidak disebutkan salah satu putra Adipati Onje II dari 3 istrinya itu ada namanya Mondrowongso. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa beliau adalah adik tiri dari Kyai Adipati Onje kedua. Om Bob akan ulas kembali bahwa Adipati Onje II itu merupakan putra dari salah satu selir Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir yang diberikan kepada Ki Ageng Tepus Rumput dalam keadaan hamil. Selir itu diberikan kepada Ki Tepus Rumput, kemudian lahir Anyokropati. Berarti putra ayah biologis daripada Onje II adalah Hadiwijoyo. Kemudian setelah itu lahir Kenconowungi menjadi istri daripada Ki Ageng Tepus Rumput. Beliau adalah hipotesa Om Bob, beliau adalah putra daripada Ki Ageng Tepus Rumput dengan istri bekas selirnya Hadiwijoyo. Berarti adik tiri daripada Onje II atau Anyokropati. Dan Om Bob juga pernah menyatakan bahwa Ki Gede Sebayu atau Atmo Arsantoko, Adipati Tegal pertama, itu juga putra daripada Ki Tepus Rumput dengan Kenconowungu, Ratu Kenconowungu atau Raden Ayu Kenconowungu, yaitu selir, bekas selir daripada Hadiwijoyo. Berarti kalau memang hipotesa Om Bob, beliau adalah putra daripada Tepus Rumput dengan Ratu Kenconowungu, beliau dapat disebut kakak atau adik daripada Ki Gede Sebayu, kandung, satu ayah satu ibu. Namun itu baru hipotesa. Hipotesa pertama, sekali lagi beliau adalah putra daripada Onje kedua atau Anyokropati yang nanti menurunkan sampai Arsantaka. Hipotesa kedua, beliau adalah adik daripada Anyokropati atau Adipati Onje kedua, yaitu putra dari Tepus Rumput dengan Raden Ayu Kenconowungu. Namun wallahu a'lam bishawab, karena sejarah itu masih banyak sekali misteri di dunia ini. Apalagi sejarah Jawa ini, masih banyak sejarah yang masih menjadi misteri karena tidak memiliki data-data yang akurat. Namun hanya bersumber dari cerita-cerita tutur. Salah satu cerita tutur juga di sini, Om Bob tadi ketemu sama salah satu penduduk di sini, bahwa Pakuncen pernah memberontak atau pernah berselisih konflik dengan Onje di zaman di era Adipati Mondrowongso. Berarti beliau pernah berselisih dengan Onje. Kalau hipotesa pertama, beliau adalah putra Onje, berarti beliau berselisih dengan bapaknya. Atau dengan saudara-saudara lain ibu juga bisa. Karena Adipati Onje II memiliki 3 istri. Yaitu istri dari Cipaku, dari Keling, dan dari Arnan. Memiliki putra-putra semua. Dari Cipaku memiliki 3 putra, dari Arnan, Putri Arnan memiliki 2 putra, Arsantaka dengan Arsa dan Yudantaka. Namun tidak menyebut satu di sini. Lah karena pernah berselisih itu, maka sejarah dikaburkan. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas, ini juga menarik sekali buat pemerhati sejarah
atau sejarawan Purbalingga, ada sebuah situs di Pekuncen ini, yaitu Adipati Mondorowongso, yang perlu ditelusuri rekam jejak sejarahnya. Bob tidak akan menyimpulkan. Bob juga belum tahu korelasinya beliau dengan Adipati Onji. Hanya menduga-duga, hanya berhipotesa bahwa dia adalah satu, adik tiri daripada Adipati Onji II, yaitu Anyokropati, atau beliau adalah salah satu putra dari Adipati Onji II. Wallahu a'lam bishawab. Kalau beliau salah satu putra dari Onji II, mungkin beliau yang menurunkan nanti generasi-generasi Arsantaka sampai ke sini. Namun sekali lagi itu baru hipotesa. Karena apa kawan-kawan sekalian? Antara Onji II dan Arsantaka itu ada sesuatu yang janggal. Kalau Arsantaka itu adalah putra daripada Onji II yang hidup di era Pajang, atau awal Mataram, kira-kira awal abad ke-16. Tapi kenapa di awal abad 18 masih ada di era perang suksesi Jawa ketiga? Ada rantai yang hilang. Siapa tahu rantai itu ada di Pakuncen ini lewat beliau Adipati Mondorowongso. Namun sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Namun yang jelas Om Bob telah menelusuri di sini. Om Bob yakin beliau Adipati Mondorowongso ada hubungan yang dekat, baik dengan Adipati Onji kedua, dengan Ki Tepus Rumput, dan Ki Gede Sebayu. Ada korelasinya. Namun di mana hubungannya? Yang ini yang masih menjadi misteri. Seperti apa hubungannya? Apakah anak, apakah adik, apakah putra, apakah sepupuan? Wallahu a'lam bishawab. Namun sekali lagi Om Bob meyakini beliau Adipati Mondorowongso memiliki hubungan kekerabatan dengan Adipati Onji kedua, dengan Ki Ageng Tepus Rumput, dan tentunya dengan Ki Gede Sebayu. Sekali lagi wallahu a'lam bishawab, karena Om Bob tidak memiliki data primer. Om Bob mencari tentang babat Onji juga tidak ada. Inilah kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf, ini hanya hipotesa saja. Namun sekali lagi terlepas dari itu, Om Bob telah menelusuri di Pakuncen Bobocari ternyata ada situs-situs tua yang perlu kita lestarikan, karena ini adalah sesepuh-sesepuh kita semuanya, sesepuh-sesepuh masyarakat Purbalingga, sesepuh-sesepuh Pakuncen. Dan ini makamnya masih terlihat asri sekali. Bahkan batu gilangnya juga hilang karena nggak ada perawatan, tidak ada pengawasan. Ini perlu dilestarikan, dan ini makam-makamnya makam-makam tua sekali. Sudah kehilang, ada beberapa arapegon di sini. Om Bob memastikan ini makam tua karena dari jenis nisan sama pekuburannya lain daripada yang lain, bukan era Mataraman. Itu pasti. Itu kawan-kawan sekalian, kurang lebihnya Om Bob mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas. Alhamdulillah Om Bob telah menelusuri jejak-jejak sejarah Purbalingga di Pakuncen, Kecamatan Bobocari, Kabupaten Purbalingga. Kurang lebihnya Om Bob mohon maaf. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian.